فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil hadis yang ke-12 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkaitan dengan kisah datangnya utusan terbaik dari kaumnya dan penanya terbaik dari orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para utusan. Siapa beliau ini yang dimaksud? Arif Imam Ibnu Tha'labah. Taib. Yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Faman hafizal hadits falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Kemarin sudah pada baca yang ini ya? Hah? Baik. Pertemuan yang lalu kita mengambil beberapa fawaid dari hadis Anas tersebut, di antaranya apa? Indaki Afif. Di antara faedah yang kita petik dari hadis Anas bin Malik tentang kisah datangnya Imam bin Tha'labah. Nah, faedah pokok dibawakannya hadis ini jelas, yaitu berkaitan dengan pertanyaan tentang rukun-rukun Islam.
Taib. Faedah yang lain dari hadis. Indak ya Ilhan. Disyariatkannya untuk beramal dengan khabar wahid. Nah, khabar dari satu orang yang penting dia adalah terpercaya dan memang menguasai khabar tersebut, memiliki apa? Dhabt, dari seorang yang adil dan dhabt. Adil dhabit. Karena terkadang seorang memiliki keadilan, memiliki kesolehan tapi tidak dhabit, karena sering lupa atau pemahamannya tidak bagus. Oleh karena itulah dalam periwayatan dipersyaratkan dua hal ini, adlun dan dhabtun. Faedah yang lainnya apa? Ibrar. Nah, keseriusan Dimam bin Thalabah dalam mencari kebenaran ini jelas bagaimana beliau datang jauh-jauh untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini akhwan, padanya bimbingan bagi setiap orang yang bertanya untuk menyusun pertanyaan dengan baik. Nah, karena apa yang dicontohkan oleh Dimam ini adalah metode yang sangat bagus dalam bertanya. Makanya dikatakan, beliau adalah apa? Penanya yang terbaik, sebagaimana ditegaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga utusan terbaik, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faedah yang lain apa? Numair. Irfa saudara. Nah, bolehnya bersumpah atas perkara-perkara yang diinginkan untuk menguatkan, agar apa? Semakin kuat penyampaian walaupun tidak diminta sumpah. Nah, faedah yang lain apa? Ahmad. Berkaitan dengan masalah apakah Dimam tiba di hadapan Nabi sudah dalam keadaan berislam atau belum? Jawabannya apa? Belum. Yang rajih beliau belum berislam. Apa yang menunjukkan hal ini, Yusuf? Kalau beliau belum berislam ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebagian riwayat di akhir hadis beliau menegaskan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sa'uaddi hadhihi al-fara'id. Dalam riwayat siapa ini? Hadis Ibnu Abbas. Oleh karena itulah Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala tegaskan bahwasanya pendapat yang rajih, Imam datang kepada Nabi saat itu dalam keadaan belum berislam. Kemudian setelah yakin dengan kebenaran yang dibawa, beliau berislam dan menyampaikan kepada kaumnya sehingga kaumnya pun ikut masuk Islam. Taib. Dalil yang lain apa? Atau faedah yang lain apa, Zakaria? Pak Saudara kalah dengan disintainya mencari sanad yang alih, sanad yang tinggi, karena Imam walaupun sudah mendengar dari utusan Nabi di daerahnya, beliau tetap berangkat untuk mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya apa? Muhammad Sido. Yang keras. Taib. Nah, beliau
termasuk sahabi. Dimam berarti termasuk sahabi karena bertemu dengan Nabi dan saat itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mubarak, diberkahi. Kenapa? Karena dengan sebab itu masuk Islam orang yang banyak. Baik. Berkaitan dengan faedah akidah, masalah iman, apa yang kita petik dari hadis ini penting karena padanya bantahan kepada ahli kalam, juga ahli filsafat. Apa itu? Aba Mursalin. Bahwasanya sebentar, yang jelas saya karena konsentrasinya dua antara latihan mata ini sama benar gitu. Nah, yang terkadang soal hari ini, tapi kalau lihat mulutnya, ya, tapi sekarang kan belum terlalu jelas saya. Nah, cukup dengan adanya keyakinan yang pasti, maka apa? Keimanan diterima. Karena yang dibutuhkan dalam iman adalah memang apa? Keyakinan yang yakin, betul-betul yakin tanpa ada keraguan. Dengan cara apapun dia sampai pada keyakinan itu, walaupun dengan taklid awalnya. Datang berita, yakin pokoknya, karena yang menyampaikan terpercaya, dia yakin itu. Tidak perlu mencari dulu dalil, kemudian dia berpikir, kemudian mengolah dalil-dalil itu sendiri yang diistilahkan oleh ulama kalam, kalau lebih tepatnya oleh ahli filsafat, karena mereka bukan ulama, yaitu dengan an-nazar wal istidlal. Butuh mencari dalil dulu, butuh berpikir. Ini adalah bid'ah yang dimunculkan oleh ahli filsafat. Dalam hadis ini sangat jelas, ketika imam yakin apa yang dibawa oleh Nabi hak, maka segera dia beriman. Demikian pula kaumnya ketika mendengar khabar dari imam, mereka percaya pada imam, mereka pun beriman. Baik, sekarang kita masuk pada hadis berikutnya, atau sebelumnya kawan, pada hadis ini kita mengambil faedah berkaitan dengan perawinya. Di antaranya adalah berkaitan dengan apa? Dengan athbatun nas fi Hammad bin Salamah, orang yang paling kokoh periwayatannya dari Hammad ibnu Salamah. Siapa dia itu? Indak ya Ismail. Bahaz ibnu Asad. Nah, Bahaz ibnu Asad al-Basri, Abul Aswad. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ijli, athbatun nas fi Hammad bin Salamah. Baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab bayanil iman alladhi yudkhalu bihil jannah wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Kita masuk pada bab yang keempat dari Kitabul Iman. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab penjelasan tentang iman yang dengan sebabnya seseorang dimasukkan ke dalam surga, dan bahwasanya siapa saja yang berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi pada bab ini ada dua hal pokok yang akan ditekankan ikhwan, yaitu apa? Tentang keimanan yang bagaimana yang dengannya seorang bisa dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua,
menjelaskan bahwasanya siapapun itu yang berpegang teguh dengan perkara yang diperintahkan kepadanya dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Berarti butuh tamassuk, butuh kekokohan dalam menunaikan perintah. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair al-Hamdani thiqatun hafidhun fadil. Qala haddatsana abi, berarti siapa? Bapak beliau siapa? Ukasyah namanya berarti Abdullah bin Numair. Taib, Abdullah bin Numair Al-Hamdani juga seorang thiqah, sahibu hadis min ahli sunnah. Ditegaskan ini menunjukkan kekokohan beliau dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Amr bin Uthman. Amr bin Uthman ini ya kawan, kunyahnya adalah Abu Sa'id, nisbahnya kepada ahli Kufah, Al-Kufi, seorang thiqah juga. Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan darinya dalam kitab ini cuma 3 hadis saja dari jalan Amr bin Uthman tersebut. Beliau juga termasuk perawi dalam Sahih Bukhari. Qala haddatsana Musa ibn Talhah, seorang tabi'in. Musa ibn Talhah At-Taimi Abu Isa, seorang thiqah. Sebagian mengatakan diantaranya Ibnu Asakir menukilkan yuqal innahu wulida fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau dilahirkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman dalam bentuk tamrid, yuqal, masih butuh penguat. Dan termasuk dikenal dengan kefasihan, nah, termasuk dalam deretan fusahaun nas, ya, pada masa itu orang yang paling fasihnya dalam berbicara. Karena seorang berilmu dari tingkatan fasahah ikhwan berbeda-beda. Ada seorang yang memiliki ilmu yang tinggi tapi dari sisi kefasihan kurang, dari sisi mengungkapkan kalimat-kalimat kurang. Karena kefasihan adalah hal lain, anugerah lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, di mana seorang mampu untuk bertutur kata dengan ungkapan-ungkapan yang fasih. Baik. Nah, di antara para perawi hadis yang dikenal dengan kefasihan ya beliau ini. Nah, yaitu Musa ibn Talhah. Qala haddatsani Abu Ayyub, telah menyampaikan hadis kepadaku Abu Ayyub, seorang sahabi. Nama beliau Khalid ibn Zaid. Diingat-ingat, lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya kan? Kalau ditanya lagi nama Abu Ayyub siapa, harus pada bisa.
Siapa tadi namanya Arif? Khalid ibnu Zaid. Itu nama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari kaum Ansar. Secara lebih detailnya lagi, dia dari apa? Dari suku Khazraj. Al-Ansari Al-Khazraji. Karena Ansar, nah, secara garis besarnya terdiri dari dua kabilah besar, yaitu Aus dan Khazraj, yang dulunya saling bertikai, berperang terus sampai datanglah Islam. Kemudian Allah persatukan mereka, dan itu nikmat yang sangat agung yang Allah ingatkan dalam surat Ali Imran. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tatkala dulu kalian itu a'da, berperang terus antara Aus dan Khazraj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala persatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara dengan nikmat dari Allah. Menjadi bersaudara itu ikhwan bi ni'matihi, semata-mata dengan nikmat dari Allah. Kalau bukan karena Allah berikan nikmat untuk bisa bersaudara, tidak akan mungkin hati ini bisa condong. Tidak akan mungkin hati ini bisa bersatu walaupun semua harta benda telah dikeluarkan untuk bisa mengambil hati seseorang. Makanya Allah ingatkan kepada nabinya ikhwan, bahwasanya yang menyatukan hati itu hanya Allah saja. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan semua harta untuk bisa mempersatukan hati-hati mereka, tidak akan mungkin bisa. Akan tapi Allah sajalah yang bisa mempersatukan hati-hati. Oleh karena itulah di antara hal penting ikhwan, untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap adanya pertikaian mungkin dengan saudara kita, dengan teman kita, kok kemudian jadinya temannya membenci atau hubungan renggang, mintanya pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tautkan hati-hati kita, untuk persatukan hati-hati kita di atas al-haq, dipersatukan di atas kebenaran. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mempersatukan hati-hati. Yang tadinya membenci bisa menyayangi. Dan sebaliknya pula ketika Allah kehendaki hati-hati itu saling menjauh, sangat mudah. Nah, ini berkaitan dengan Aus dan Khazraj. Padanya ibrah. Nah, sebenci apapun seseorang kepada yang lain, kalau Allah sudah menginginkan untuk dipersatukan hatinya, akan bersatu. Sebagaimana dulu Aus dan Khazraj yang mereka senantiasa saling berperang. Dan Abu Ayyub ini seorang sahabi yang dikenal dengan keutamaannya, yang ikut dalam perang Badar. Dan tentang Ahlul Badr, keutamanya tersendiri. Karena para sahabat yang mengikuti perang Badar memiliki rating yang sangat tinggi, ya kawan. Memiliki tingkat keutamaan yang sangat tinggi. Dari Ashabu Badrin, setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah yang lain. Kemudian apa? Deretan setelahnya adalah Ahlu Badrin, orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar, yang Allah Subhanahu wa taala katakan i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Subhanallah. Manusia kalau diberi kesempatan seperti ini, betapa gembiranya, dan itu diberikan kepada Ahlu Badrin, pada para sahabat yang ikut dalam perang Badar. I'malu ma syi'tum, berbuatlah semaumu.
qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian. Baik, dan tentunya para sahabat bukan kemudian orang-orang yang hurur kemudian, oh berarti disuruh berbuat semaunya akhirnya bermaksiat, tidak. Tapi itu menunjukkan bahwasanya mereka di antara makna ayat akhwan atau makna perkataan Allah tersebut yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadits qudsi, baik, bahwasanya mereka itu diberi taufik untuk senantiasa mengamalkan amalan orang yang pantas mendapatkan ampunan. Allah berikan taufik sehingga mereka diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Dan di antara yang mengikuti perang Badar adalah Abu Ayyub. Dan juga peperangan-peperangan yang lain secara keseluruhan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat, Abu Ayyub semuanya ikut. Jadi ikut perang Badar yang paling utamanya, dan semua peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengikutinya. Dan di antara keutamaan khusus Abi Ayyub ini ikhwan yang masyhur apa? Yaitu beliau yang menjamu pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah. Nah, disebutkan selama 1 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub, yang saat itu para sahabat betul-betul apa? Sangat ingin masing-masingnya bisa menjamu Nabi. Makanya Nabi ketika melihat semangat para sahabat itu tidak ingin menyakiti hati salah seorang di antara mereka, maka beliau berikan keputusan di mana untanya Naam itu menderum, berhenti, maka disitulah beliau akan tinggal sementara sampai dibangunnya masjid dan dibangunnya rumah untuk istri-istri beliau. Sehingga disebutkan selama 1 bulan tersebut beliau apa? Tinggal di tempat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan itu keutamaan ketika seseorang diizinkan untuk menjamu manusia yang paling utama dan memuliakannya. Dan juga di antara peperangan yang diikuti beliau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerangi Khawarij, dan juga ketika diutus dalam apa? Perluasan daerah kaum muslimin. Nah, menyertai Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij dan juga ketika menyerang Al-Madain. Dan beliau termasuk sahabat akhwan yang meninggal ketika apa? Ketika di luar negerinya, karena beliau wafat di negeri Rum, di negeri Romawi ketika memerangi mereka pada masa kekhalifahan Muawiyah. Nah, padahal beliau apa? Penduduk asli Madinah. Demikianlah kematian ikhwan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di negeri mana dia akan meninggal. Dan Allah kehendaki untuk sahabat yang mulia ini meninggal dalam kondisi beliau sedang apa? Memperjuangkan Islam. Nah, ketika mau memerangi negeri Romawi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tarikh. Dan itu ketika perjalanan akhwan, sebelum menggempur mereka. Jadi memang sudah sakit, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di sini. Kata beliau kepada para sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, yaitu para sahabat Abi Ayyub, in ana mittu fahmiluni.
jika aku mati maka bawalah aku. Fa idza safaftumul adu fadfinuni tahta aqdamikum. Kemudian apabila kalian sudah bersaf-saf, yaitu sudah berhadapan-hadapan dengan musuh, maka kuburkanlah aku di bawah di bawah kaki-kaki kalian. Maksudnya di medan perang, dikubur di medan perang, tempat peperangan. Dan beliau sebagaimana keterangan Al-Baghawi dikubur pada malam hari. Dikuburnya Tayyib meminta agar di bagian paling depan selama kaum muslimin mampu untuk maju. Kata beliau, "Idza ana mittu faqaddimuni fi biladil adu mastata'tum." Jika aku mati maka bawalah aku maju ke depan di negeri musuh semampu kalian. Tsummat finuni, kemudian kuburkanlah aku di situ. Maka beliau pun meninggal, ikhwan, wa kanal muslimun ala hisaril Konstantiniyah. Yang saat itu kaum muslimin sedang mengepung negeri Konstantiniyah. Faqaddamuhu hatta dufina ila jambi ha'id. Maka pasukan kaum muslimin membawa maju jenazah Abi Ayyub ini sampai dikubur di samping tembok benteng. Jadi sebelum di bagian sana, di balik benteng kan musuh. Kaum muslimin mengubur Abi Ayyub sesuai dengan wasiatnya di bagian paling depan yang dimampui. Ini menunjukkan ketika mau wafat saja ikhwan ingin maju. Subhanallah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ketika seorang muslim bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas jalan tersebut. Karena itu bukan orang sembarangan yang Allah pilih untuk bisa seperti itu. Makanya ketika ada seseorang setelah mendengar tentang sahabat mengatakan kepada sahabat tersebut, sungguh beruntung kalian bisa melihat Rasulullah SAW. Maka dihardik orang itu. Dihardik. Kenapa? Karena belum tentu ketika dia hidup di masa Nabi SAW bisa bersabar sebagaimana sabarnya para sahabat. Karena memang Allah memilih mereka sebab Allah tahu baiknya hati mereka dan jujurnya mereka serta semangat mereka. Sehingga jangan berangan-angan dengan sesuatu yang belum tentu ketika engkau hidup pada masa itu engkau bisa selamat. Kalau kita perhatikan dengan kelemahan iman kita, kawan, belum tentu ketika hidup masa itu ikut bisa berjuang bersama Nabi. Bisa-bisa malah dari deretan para penentang atau deretan orang-orang yang celaka, waliyadzubillah. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri apa yang Allah pilihkan untuk kita, karena Allah Maha tahu tentang kemampuan kita masing-masing. Sehingga kita syukuri. Jangan berangan-angan dengan sesuatu yang belum tentu ketika kita hidup pada masa itu bisa berbuat sebagaimana mereka berbuat, yaitu dari kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim. Karena Allah pilih mereka karena memang mereka pantas untuk itu. Tinggal kita sebagai generasi yang datang belakangan untuk banyak-banyak memohon pada Allah agar bisa mengikuti jejak mereka sesuai dengan kemampuan, mengikuti bagaimana mereka mengamalkan sunnah dan bagaimana mereka beragama. Wafatnya beliau terjadi khilaf, ada yang mengatakan tahun 50, ada 52, ada yang mengatakan 55. Jadi sekitar intinya tahun 50-an Hijriyah. Ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu.
Khalid ibn Zaid al-Khazraji. Anna Arabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safar. Bahwasanya seorang Arabi itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau dalam safar. Dan Arabi ya kawan, nisbah kepada Arab yang telah kita lewati, bahwasanya al-A'rab yaitu ahlul badiyah min al-Arab, yaitu orang-orang Badui dari kalangan Arab, yang mereka bukan orang-orang yang memiliki tempat tinggal menetap, sehingga mereka ya di kemah-kemah, bangunan mereka ya hanya kemah-kemah gitu, dari kulit atau apa, perkemahan, tidak membangun rumah menetap sebagaimana penduduk-penduduk yang betul-betul mukim, dikenal dengan ahlul Madinah, penduduk yang tinggal di kota-kota. Tidak, mereka ini Arabi. Dan itu memang dulu kebiasaan kaum Arab, ikhwan. Kemudian dalam hadis dikatakan oleh Abu Ayyub, fa akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha. Ini ada keraguan dari perawi. Kemudian si Arabi tadi, yang namanya sebagian menyebutkan Arabi itu adalah Ibnul Muntafiq, rajulun min Qais. Sebagaimana dalam riwayat Abu Muslim Al-Qajji, yang di situ terdapat penjelasan fa idza rajulun min Qais yuqalu lahu Ibnul Muntafiq. Ini nama Arabi tersebut. Nah, si Arabi tadi memegang khitam naqah atau zimamnya. Perbedaan secara lughawi ya ikhwan antara al-khitam dengan az-zimam. Taib. Dikatakan oleh Al-Azhari, al-khitam huwa alladhi yukhtamu bihil ba'ir. Nah, yaitu sesuatu yang digunakan untuk apa? Untuk menali unta, ditali. Ini kalau hitam ditalikan, sedangkan kalau zimam itu yang apa? Di hidungnya. Biasa kalau hewan itu hidungnya dibolong, kemudian dikasih tali, itu namanya zimam. Alladhi yuj'alu fil anf, yang diletakkan di hidung, ini namanya zimam. Dalam bahasa kita ya samanya adalah apa? Tali kekang. Mudahnya, yaitu dia memegang tali kekang kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memegang talinya berarti Nabi akan terhenti dari apa? Perjalanannya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, atau ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, terjadi keraguan juga pada
perawi, apakah dia memanggil dengan nama Rasulullah ataukah dengan sebutan nama langsung, ya Muhammad. Kabarkanlah kepadaku dengan perkara yang akan mendekatkanku ke surga dan perkara-perkara yang akan menjauhkanku dari neraka. Ini pertanyaan yang tentunya sangat bagus. Maka sampai-sampai faqaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma nadhara fi ashabihi thumma qala laqad wuffiqa aw laqad hudiya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menahan dirinya, tidak meneruskan perjalanan, berhenti terlebih dahulu. Kemudian baru melihat ke arah para sahabat beliau, terus mengatakan laqad wuffiqa aw laqad hudi, sungguh dia telah diberi taufik atau telah diberi petunjuk. Juga ada keraguan dari perawi. Intinya apa? Sungguh orang ini telah diberi taufik oleh Allah, telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertanya pada hal yang bermanfaat. Dan taufik itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita katakan ikhwani fillah bahwasanya seorang bertanya saja, kalau memang pertanyaannya pada perkara yang bagus, itu menunjukkan taufik Allah kepadanya. Naam. Qala kaifa qulta? Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana engkau mengatakan? Bagaimana engkau katakan tadi? Nabi ingin mendengar beliau atau mendengar Arabi tadi akhwan mengulangi pertanyaannya. Qala fa'ada, maka dia pun mengulanginya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Perkara yang akan mendekatkanmu kepada surga dan menjauhkanmu dari neraka adalah apa? Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti maknanya engkau tauhidkan Allah dalam peribadatanmu, dan engkau menegakkan salat serta menunaikan zakat dan menyambung hubungan rahim. Da'innakah, biarkanlah unta ini berjalan, karena saat itu masih dipegang. Jadi bukan da'innakah masuk dalam jawaban yang diinginkan oleh Arabi tadi, yaitu hal yang mendekatkan pada surga dan menjauhkan dari neraka. Da'innakah adalah maksudnya setelah Nabi menjawab, Nabi memerintahkan kepada Arabi untuk apa? Biarkan unta itu berjalan, jangan dipegang lagi apanya? Tali kekangnya. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwan sebutkan 4 perkara penting yang akan mendekatkan seorang hamba ke dalam surga. Yang pertama tauhid. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Ini merupakan dasarnya, tanpa itu seorang tidak akan mungkin bisa selamat. Dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, baik syirik asghar maupun syirik akbar. Kemudian menegakkan salat. Wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat. Karena salat ini merupakan perkara terpenting dari amalan-amalan ibadah badan setelah seorang menunaikan syahadatan, 2 kalimah syahadah. Maka dulu Nabi SAW kalau datang orang masuk Islam akhwan, setelah mengucapkan 2 kalimah syahadah, perkara awal yang diajarkan kepadanya adalah salat. Sehingga siapapun itu yang merasa salatnya betul-betul belum menguasai dari sisi kecocokan dengan sunnah, hendaknya diperhatikan. Dan juga mumpung ingat,
Di antara hal penting ikhwan juga mengetahui apa akhta yang banyak terjadi, kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi pada orang-orang yang sholat. Maka yang belajar akhtaul musallin ya di waktu sebelum asar hendaknya diperhatikan. Karena pada beberapa santri masih terkadang sholatnya ya mungkin belajar tapi tidak diamalkan. Kesalahannya masih sama. Terkadang juga beberapa cara duduk terkadang sembarangan, bersedekap terkadang teledor. Dan di antara yang paling sering ketika mengisyaratkan dengan jari telunjuk, isyaratnya loyo ini. Ini bukan salah, cuman ngantuk atau enggak konsentrasi entah kenapa. Ushdud yaitu keraskan kalau sedang isyarat itu yang kuat ya. Isyarat dengan jari yang kuat. Terus dipandang. Karena arah mata itu memandang ke jari ini. Nah, jadi tidak loyo gini. Nah, apalagi sebagiannya sudah nempel di lututnya. Apalagi kalau sholat subuh. Nah, maka diperhatikan. Itu kalau sudah gini berarti senggol saja maksudnya temannya. Nah, kalau udah ambruk gini udah tidur itu kadang. Terutama yang terbiasa tidur anak-anak kecil. Boleh ingkarul mungkar seperti itu, diingatkan sehingga tidak bablas dalam sholatnya. Demikian pula ketika ada yang sholat masih ketinggalan, dia orang sudah naik masih sujud saja. Nah, terlalu khusyuk. Nah, sampai kebablasan. Nah, ini disenggol. Kalau sudah sampai, perlu disadari, kalau sudah sampai enggak ingat sama sekali di sholatnya, Pak. Tidurnya, Pak. Ya. Sampai enggak ingat sama sekali. Maka batal sudah. Nah, sholatnya sudah putus itu, akalnya kan sudah putus. Kalau sudah tidak ingat, misalnya tadi orang sudah pada naik, kok dia masih sujud saja, berarti ini kan tidak sadar ya. Betul-betul tidak sadar. Kalau cuma sekedar ngantuk, ada gesekan orang naik sudah langsung dengar, takbir sudah langsung dengar. Itu posisi antara ngantuk-ngantuk sama tertidur-tidur sedikit. Ini belum dikatakan tidur mustaghrik, tidur betul-betul orang yang tenggelam dalam tidur. Ini belum batal. Tapi kalau sudah lama sujud seperti ini segera mundur. Setelah ditegur, bukan kemudian langsung ikut sholat terus, kan enggak. Keluar wudu. Ya. Keluar wudu. Karena ini sudah betul-betul tidurnya tidur pulas. Karena tidak sadar ada takbir, imam tidak dengar, temannya sampingnya sudah naik, tidak sadar. Nah, Nabi kan dulu pernah tidur dalam sholat. Dalam hadits Ibnu Mas'ud sampai didengar dengkuran Nabi SAW ketika sholat. Ini bukan dalil. Kemudian sudah berarti bagus ini tidur dalam sholat. Tidak. Karena naumul anbiya, tidurnya para anbiya ikhwan, la yang kuntul wudu, tidak membatalkan wudu mereka. Nah, dan memang terkadang Nabi SAW tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jadikan tertidur atau bahkan seperti pingsan, kemudian sadar. Tiba-tiba sadar. Makanya para sahabat tidak ada yang berani untuk membangunkan tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena khawatir saat itu turun wahyu. Di antara metode turunnya wahyu adalah dengan mimpi. Dan kenapa tidak batal? Karena para anbiya mata mereka yang tertidur tapi hati mereka hidup. Kalau kita mata terlelap, hati ikut. Wong matanya melek saja kadang hatinya
tertidur. Ini harus diperhatikan, mumpung ingat. Karena berapa kali ketika saya di belakang, ada di soft belakang itu yang masih saja sujud, anak-anak kecil. Taib. Wa tu'ti zakah, dan engkau tunaikan zakat. Membayar zakat yang dimaksud ini zakatul mal. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat wajibnya membayar zakat, yaitu apa? Mencapai nisab dan mencapai haul. Sebagaimana nanti insyaallah akan kita lewati perinciannya pada kitabuz zakah. Wa tasilur rahim, dan engkau sambung hubungan rahim. Di sini disebutkan akhwan silaturahim, menunjukkan pentingnya hal itu ketika digandengkan dengan perkara-perkara besar. Oleh karena itulah memutus hubungan rahim merupakan perkara yang sangat dibenci dalam Islam. Masuk kategori dosa besar. Masuk kategori dosa besar seorang yang memutus hubungan rahim. Bahkan hendaknya seorang yang memiliki hubungan rahim berupaya untuk senantiasa menyambungnya, walaupun yang memiliki hubungan rahim dengannya itu seorang kafir, tapi dengan kadarnya, sekedar memenuhi hak mahabbah tabi'iyah, saling mencintai secara tabi'i, karena itu saudarakah atau yang lainnya, atau ibu atau ayahnya yang mungkin dalam keadaan kafir, wal'iyadu billah. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada Asma ketika sang ibu yang masih kafir saat itu datang ke Madinah untuk mengunjungi Asma. Asma bingung bagaimana mensikapinya datang kepada Rasulullah SAW. Naam, qadimat ummi wa hiya raghibat. Naam, ibuku tiba ke Madinah dalam keadaan dia masih membenci Islam. Nabi SAW katakan, sili ummak, sambung hubungan dengan ibu. Sili ummak, ini ibu yang kafir. Nah, untuk menyambung hubungan dengan ibunya, apalagi dengan apa? Yang muslim maupun muslimah. Maka hendaknya betul-betul untuk menyambung hubungan sebaik mungkin. Makanya antum para talabatul ilm dan juga ikhwah secara keseluruhan untuk memiliki upaya menggabung itu. Yang masih memiliki orang tua hidup, hendaknya apa? Ada jadwal, walaupun dengan sekedar menelpon, bertanya, menghubungi, karena alhamdulillah dengan kemudahan sarana mudah untuk apa? Untuk menyambung hubungan rahim ini. Taib, menanyakan keadaan dan seterusnya, itu termasuk silaturahim. Hanya ketika hari Jumat, antum bukan hanya sekedar minta uang saja. Ya, tidak nelpon orang tua kecuali mau minta kiriman, ya. Jangan seperti itu. Hari Jumat saya pinjamkan HP diambil. Bukan untuk sekedar minta kiriman. Itu nanti minta kiriman nanti dulu. Ya. Sambung hubungan yang baik. Sampaikan, tanya keadaan. Setelah itu baru. Itu akan apa? Membahagiakan orang tua. Mungkin tidak diminta pun sudah diberi tambahan nanti. Karena sudah merasa ada perubahan. Jangan ujung-ujung setiap nelpon, setiap ngubungi orang tua langsung kirim uang. Nabi kirim uang, jangan gitu. Taib, insyaallah mereka paham. Mereka paham dengan hak kalian. Cuman kalian saja yang banyak tidak paham dengan hak mereka. Buktinya kalian dikirim ke tempat ilmu. Karena mereka paham hak kalian itu untuk apa? Untuk diberi pengajaran.
Ketika tidak mampu mereka mengajar sendiri, dikirim ke tempat ilmu. Nah, jadi tinggal kalian bagaimana menunaikan hak mereka ketika jauh. Doakan mereka. Nah, kedua orang tua kita juga apa? Tadi tutur kata yang baik itu sudah menjadikan mereka sangat senang. Kalau orang Jawa mungkin dulunya sebelum belajar bahasanya biasa saja ngopo, setelah belajar ya diubah pakai bahasa halus. Kalau entah orang Medan, Padang ada gaya bahasa gitu enggak? Hah? Ada enggak, Alif? Ada ya, yang penting intonasinya saja yang diubah. Karena apa? Cara pengucapan itu ketika berubah saja orang tua sudah sadar, sudah tahu anakku sudah beda ini. Sudah beda dari sisi bertutur kata pada orang tua. Ya. Yakin dengan itu saja mereka sudah bahagia. Karena orang tua, nah, yang diharapkan bukan sekedar kalian apa membalas dengan apa, dengan ngasih kiriman uang, kasih kiriman uang ini dan itu. Tapi saat ini yang betul-betul mereka harapkan ya kalian belajar betul, belajar yang baik. Itu sudah membahagiakan. Apalagi dengar anaknya, nah, selesai sudah menghatamkan Al-Quran, mengatakan hafalan, itu orang itu cuma sekedar baca saja bahagianya kayak kemarin. Nah, ada yang naik kuda, ada yang naik ini, walaupun ungkapan kebahagiaannya salah. Nah, apalagi yang sudah mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran dari orang-orang tua kita. Baik, itu hadiah terbesar kalian bagi mereka. Maka bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Dan ingat, antum sampai sekarang saat ini sudah harus ingat, sebagaimana kalian disikapi seperti itu, ingin disikapi oleh sebagaimana orang tua kalian ingin disikapi oleh kalian dengan sikap yang baik. Demikian pula nanti kalian mesti ketika punya anak. Ya, ketika punya anak. Antum pengen punya anak enggak, Muhammad? Ya, pengen enggak? Nah, pengen punya keturunan. Antum ketika bersikap baik kepada orang tua, biidznillah juga nanti keturunan juga baik. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat saat ini, demikian pula engkau akan dibalas. Karena hidup kita khonifillah ya terus berjalan. Ketika diberi kesempatan untuk bisa sampai tua, kemudian juga berkeluarga, juga akan diberi keturunan, ada anak. Di situ baru akan merasakan. Makanya perbagus saat ini bakti kalian kepada orang tua. Sehingga kalian nanti tidak akan di masa dulu iyalah pantaslah anakku gini, dulu bapakmu kayak gitu juga. Ya kan? Nah itu. Jadi persiapkan semenjak sekarang. Di antara mempersiapkan keturunan yang soleh, akhwan, adalah apa? Mengupayakan kesolehan diri kita dulu. Baik, upayakan kesolehan diri kita dulu semenjak sekarang untuk bisa apa? Tercapai keturunan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang baik, kawan, akan mengeluarkan sesuatu yang baik dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi kait bi'idzni rabbih, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang khabuth, yaitu tanah yang buruk, tempat yang buruk, tidak mengeluarkan kecuali nakid, sesuatu yang buruk juga.
Ya, makanya persiapkan tempat lahan yang bagus itu, kawan. Ya, mulai dari kita. Demikian pula apalagi para wanita yang mereka memang lahannya. Nah, para wanita juga mempersiapkan dari dirinya untuk keluar dari rahim-rahim mereka keturunan yang bagus. Nah, perhatikan Nabi Allah Ibrahim, kawan. Beliau tidak berpikir hanya sekedar anaknya saat ini tok, tapi sampai jauh semua keturunannya beliau harapkan. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang menegakkan salat juga semua keturunan. Nah, jadi contoh teladan untuk para bapak, lihat itu Nabi Ibrahim. Dan keberhasilan seorang bapak yang luar biasa, ya, Nabi Ibrahim ini, sehingga keluar dari keturunan beliau manusia yang paling utama, Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan semua Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau, tidak keluar dari keturunan jalur Nabi Ibrahim. Nah, subhanallah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki keadaan kita, juga keadaan keluarga anak keturunan kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.